Film horor Pemukiman Setan. Kisah nyata di balik desa kecil yang menyimpan berbagai kutukan. Empat pemukiman ini bikin merinding. Film-film horor Pemukiman Setan. Kisah nyata di balik desa kecil yang menyimpan berbagai kutukan. Empat pemukiman ini bikin merinding. Tahun 2024 terbukti menjadi awal yang menjanjikan bagi para pencinta film horor dengan kehadiran film-film mencekam. Salah satunya adalah Pemukiman Setan. Menariknya, ada kisah nyata yang tersimpan di balik film Pemukiman Setan yang bisa Anda simak di artikel ini seperti judulnya. Film Pemukiman Setan akan berfokus pada rumah di sebuah perkampungan kecil yang menyimpan berbagai kutukan. Sutradara Charles Ghazali telah berhasil menciptakan sebuah kisah yang memadukan ketegangan, misteri, dan kengerian dalam satu film yang siap mengguncang penontonnya. Sinopsis film Pemukiman Setan mengisahkan perjalanan mencekam seorang perempuan bernama Alin, seorang korban trauma kekerasan dalam lingkungan keluarganya. Himpitan ekonomi mendorongnya untuk terlibat dalam aksi kriminal, merampok sebuah rumah antik di sebuah perkampungan terpencil bersama teman-temannya. Namun, apa yang seharusnya menjadi pencurian biasa berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan bahwa rumah tersebut menyimpan rahasia gelap yang tidak terduga. Kediaman yang mereka sasar ternyata adalah rumah terkutuk, sebuah tempat yang dipercayai sebagai titisan dukun ilmu hitam yang penuh dendam. Saat mereka menemukan seorang individu bernama Sukma dalam keadaan mengerikan, upaya untuk menyelamatkannya malah mengundang bencana. Sukma berubah menjadi makhluk mengerikan yang mengancam nyawa Alin dan rekan-rekannya. Pengalaman seru dan fakta menarik, Pemukiman Setan, bukan hanya tentang ketegangan dan kengerian. Film ini juga menawarkan pengalaman mendebarkan sekaligus menghadirkan beberapa fakta menarik yang mungkin tidak diketahui oleh banyak penonton. Salah satu kekuatan film ini terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan cerita kekerasan domestik, tekanan ekonomi, dan elemen supernatural menjadi satu kesatuan yang memukau. Hal ini memberikan lapisan kedalaman emosional pada karakter Alin sambil menggiring penonton ke dunia kegelapan yang tak terduga. Kisah nyata desa misterius seperti judulnya. Film Pemukiman Setan akan berfokus pada rumah di sebuah perkampungan kecil yang menyimpan berbagai kutukan. Berikut ini sejumlah kisah nyata di Indonesia terkait pemukiman atau desa yang ditinggal pergi penduduknya, hingga disebut desa hantu atau kata lain Pemukiman Setan, yang dikutip dari akurat.co1. Desa Cibadak, Jawa Barat. Desa angker di Indonesia selanjutnya adalah Desa Cibadak, Jawa Barat. Meskipun berlokasi yang tidak jauh dari perkotaan, namun, desa ini dikenal mistis oleh penduduk sekitar. Kisah mistis yang ada di desa ini bermula dari tragedi longsor pada tahun 2014 lalu, di mana peristiwa longsor tersebut membuat suasana desa tersebut menjadi menyeramkan dan lebih sunyi dari sebelumnya. Beberapa warga yang pernah menjadi saksi mata kejadian aneh di desa tersebut memperkuat pernyataan bahwa desa tersebut angker. Terdapat kejadian seorang warga mendengar suara orang-orang sedang mengaji di masjid yang sudah lama tak beroperasi di desa tersebut. 2. Desa Siluman, Jawa Barat. Selanjutnya, desa angker di Indonesia adalah Desa Siluman. Desa ini berlokasi di Subang, Jawa Barat. Nama desa ini sudah mencerminkan bahwa desa ini merupakan desa yang memiliki kisah horor dan menyeramkan. Nama tersebut sebenarnya diambil dari sebuah nama sungai kecil Cisiluman yang saat ini termasuk dalam desa Kedaung. Pada masa penjajahan, sungai ini kemudian dialih-fungsikan sebagai tempat persembunyian para pejuang Indonesia saat melawan Belanda. Namun, lambat laun, desa ini menjadi kawasan yang sangat sunyi dan memiliki suasana mencekam terutama bagian sungai tersebut. Salah satu cerita mistis dari seseorang adalah ketika orang luar mengunjungi desa Siluman, orang tersebut akan kesulitan untuk mencari jalan keluar. Bahkan, tak jarang orang tersebut akan terus berputar-putar di tempat yang sama tanpa menemukan jalan pulang. 3. Desa Sragi, Jawa Timur. Kemudian, desa angker di Indonesia yang tak kalah menyeramkan adalah Desa Sragi, Jawa Timur. Desa ini dianggap memiliki kawasan yang menyeramkan karena sempat dijadikan sebagai tempat tinggal tokoh pewayangan, Semar. Mistisnya, desa tersebut menjadi tempat tinggal orang-orang yang memiliki indera keenam yang dapat melihat megahnya istana Semarang yang terbuat dari emas. 4. Desa Darungan, Jawa Timur. Desa angker di Indonesia selanjutnya adalah Desa Darungan.
Desa ini berlokasi di Jawa Timur dan banyak dikatakan mirip dengan lokasi KKN di Desa Penari. Desa ini memiliki kawasan perumahan yang berada di tengah hutan dan ditinggalkan oleh penghuninya selama kurang lebih 10 tahun. Keadaan kosong tersebutlah yang membuat desa ini menjadi desa dengan suasana yang mencekam dan tak ada kehidupan. Bagi saya, salah satu penyebab stagnasi kualitas horor lokal adalah perihal referensi. Entah disengaja demi memenuhi selera pasar, atau memang banyak sineas kita yang miskin tontonan. Apapun ceritanya, hasil akhirnya nampak seragam. Sampai Charles Ghazali memutuskan ikut meramaikan medan perang melalui kodrat yang merombak pakem horor religi lewat injeksi elemen martial arts. Walau belum serevolusioner pendahulunya, Pemukiman Setan juga berangkat dengan semangat serupa, yakni memodifikasi formula usang horor Indonesia. Adegan awalnya, yang membawa kita mundur ke era kerajaan Jawa saat dukun bernama Mbah Sarap Putri Ayudhya, dihabisi di depan masa, bak penegas bagi semangat itu. Musik mencekam ditambah eksekusi gore mumpuni miliknya seketika merebut atensi. Di masa sekarang, kita berkenalan dengan Alin Maudi Efrosina, yang selepas kematian orang tuanya, mesti membanting tulang seorang diri untuk menghidupi adiknya. Tuntutan finansial itulah yang membuat Alin memaksa Gani, Bisma Mulia, Fitrah, Dava Wardana, dan Zia Ashira Zamita untuk mengikutkannya dalam rencana merampok sebuah rumah. Bagaikan kombinasi Don't Breathe dan Evil Dead, 4 karakternya segera menyadari ketidakberesan di sana. Tatkala jalan keluar dari rumah mendadak lenyap, muncul pemandangan-pemandangan aneh, hingga terjadi pertemuan dengan seorang wanita misterius. Adinda Thomas, peran para pemangsa pun berubah jadi target buruan. Paruh pertama Pemukiman Setan cenderung tampil konvensional. Konsep kutukan cacing miliknya cukup unik. Kombinasi efek praktikal dan CGI yang tersaji apik, serta kelihayan Charles mengolah latar sempitnya agar tak terkesan monoton. Secara bentuk, filmnya masih berkutat di pemandangan familiar saat satu persatu karakternya berusaha kabur dari teror gaib. Walau tak sampai membuat filmnya melelahkan, beberapa momen yang bergulir terlalu lama berujung mengurangi intensitas yang seharusnya terus mencengkeram dan jadi senjata utama film berlokasi tunggal. Hingga datanglah Urip Toku Rifnu Wikana, paranormal yang berada di rumah itu guna menyelidiki kutukan Mbah Sarap yang konon belum sepenuhnya lenyap. Kehadiran Urip jadi titik balik yang membuat Pemukiman Setan semakin kaya. Urip bukanlah dukun yang kaku, yang efektif memancing tawa berkat mulut tanpa filternya. Jangan khawatir terjadi inkonsistensi ton, sebab naskah buatan Charles Ghazali dan diareksi tak serta-merta membuat semua karakternya tiba-tiba melawak, namun menjadikan komedi sebagai hal yang eksklusif diperuntukkan bagi Urip. Urip yang tampil bakdonian dengan kearifan Jawa melalui jurus-jurus ala Wing Chun miliknya, turut membuka jalan bagi film ini untuk bertransformasi. Serupa kodrat, paruh kedua Pemukiman Setan kental unsur martial arts. Hasilnya segar. Kapan lagi ada karakter di film horor lokal yang merespon penampakan dengan memukul wajah si setan berulang kali? Tapi berbeda dengan kodrat yang aksinya berorientasi tangan kosong. Sejak Urip membeberkan eksistensi pusaka yang dibutuhkan untuk mengakhiri kutukan Mbah Sarap, giliran suguhan martial arts berbasis senjata yang ditawarkan oleh Pemukiman Setan. Maudi Efrosina tampil meyakinkan layaknya pendekar jago pedang di film kungfu, pula nampak tangguh berkat sorot matanya yang tajam. Jajaran pemain lain pun tidak kalah memikat. Adinda Thomas adalah setan cerewet yang memberi tenaga di tiap kemunculannya. Putri Ayudhya begitu berkesan meski mendapat porsi singkat. Bahkan Dava Wardana yang biasanya luar biasa kaku kali ini terlihat lebih nyaman di depan kamera. Film ini mungkin takkan dibanjiri puja-puji sebanyak kodrat karena beberapa kekurangannya. Apa saya sudah menyebut pemakaian lagu setia milik Jikustik yang sama sekali tidak cocok, namun itu bukan masalah. Judul-judul spesial seperti Kodrat dan Pengabdi Setan memang hanya lahir beberapa tahun sekali. Tapi dipandang sebagai karya yang berdiri sendiri, Pemukiman Setan kembali membuktikan kapasitas Charles Ghazali mengembuskan angin segar di industri horor Indonesia.